Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ingat yel-yelnya ya, saat ibu tanyakan kabar, kalian jawab, aku sehat, aku hebat, yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, untuk hari ini kita telah memasuki tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyatakan pembagi sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menggambar imajinatif berupa buku yang terbuka menggunakan gambar susunan kelereng berbeda warna berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya dengan hati-hati. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Nah, sekarang anak-anakku, ayo amati gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar waktu istirahat di sekolah. Benny dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Nah, kita perhatikan ya, mereka melakukan permainan yang berbeda. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain lompat tali, dan ada juga yang bermain estafet air. Nah, sekarang coba diperhatikan ya anak-anak. Setelah kita memperhatikan gambar tadi, ayo kita simak teks bacaan berikut ya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjetikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, jadi berdasarkan gambar yang telah kita perhatikan, anak-anakku silakan membaca kembali teks bacaan berikut ya, agar kalian lebih memahami isi dari teks bacaannya. Nah, tadi kita sudah membaca dan mengamati kegiatan Benny dan teman-temannya di waktu istirahat. Sekarang mari kita baca teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo. Nah, tadi kita telah membaca bersama percakapannya. Di dalam percakapan membahas tentang pembagian. Anak-anakku harus ingat, pembelajaran yang lalu kita telah membahas perkalian. Nah, perkalian masih ingat ya anak-anak, sama dengan penjumlahan berulang. Sedangkan pembagian, tanda bagi itu tandanya seperti ini ya. Nah, kalau pembagian itu sama dengan pengurangan berulang.
Seperti yang tadi sudah kita baca dalam percakapan, sekarang ayo kita diskusikan bersama soal-soal berikut. Kita selesaikan dengan cara pembagian seperti percakapan tadi ya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Sekarang kita tuliskan dulu. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan. Artinya kita tulis tanda bagi ya. Dibagi kepada 6 orang. Nah, berapakah banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Kita tuliskan dulu angka pertamanya, yaitu 18. Kemudian kita kurang dengan angka pembaginya, yaitu 6. Jadi 18 dikurang 6 sama dengan berapa? Ya, 12. Kita kurangkan terus dengan angka 6 sehingga menghasilkan 0. Ingat ya, kita terus menguranginya sehingga menghasilkan 0. 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 kita kurang lagi dengan angka 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Kemudian kita kurangkan lagi, 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, jika hasilnya sudah 0, maka kita sudah berhenti sampai di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban 18 dibagi 6 sama dengan berapa anak-anak? Ya, kita hitung ya, berapa jumlah angka 6-nya, berapa kali kita mengurangi dengan angka 6 ini. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi kita kurangi sebanyak 3 kali dengan angka 6 sehingga 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ingat ya, 3 ini kita peroleh dari pengurangan berulang. Kita mengurangi secara 3 kali berulang-ulang dengan angka 6 sehingga mendapatkan hasil 0. Sudah bisa dipahami anak-anak? Biar lebih jelas, sekarang kita simak lagi ya penjelasan berikut ini. Nah, sekarang ayo kita isi bagian percakapan yang masih kosong. Kita tulis dalam kalimat matematika ya. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Ingat cara kerjanya ya anak-anak, seperti contoh yang tadi. Ada 8 gelas air yang dibawa oleh 2 orang, sehingga 8 ini kita bagi dengan angka 2. Nah, caranya adalah kita mengurang sehingga menghasilkan angka 0. Jadi kita terus kurangi angka 8 ini dengan angka 2 sehingga menghasilkan 0 ya. Kita tulis 8 dikurang 2 sama dengan 6. Masih bisa ya kita kurang. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jika hasilnya sudah 0, maka kita berhenti untuk mengurangi ya. Sehingga kita bisa dapatkan 8 dibagi 2 sama dengan, kita hitung ada berapa kali kita melakukan pengurangan. 1, 2, 3, 4. Sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang setelah kita berhitung, kita kembali berkreasi. Coba kita baca ya, apa yang diperlukan untuk dipersiapkan menggambar. Nah, apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar anak-anak? Kita lihat bersama ya. Tentunya jika kita ingin menggambar, maka kita harus menyiapkan yang pertama adalah buku gambar, yang kedua pensil, yang ketiga pewarna. Pewarna kita bisa menggunakan pensil warna, krayon ataupun spidol ya. Yang keempat adalah penghapus, dan yang kelima adalah penggaris. Sampai sini anak-anakku sudah bisa paham ya alat yang kita butuhkan untuk menggambar. Sebentar kita akan mempraktekkan ya.
Baiklah, untuk tugas satu kalian ada di halaman 114 sampai dengan 115. Kalian silahkan jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini silahkan baca kembali teks bacaan bermain di halaman sekolah. Soalnya ada 5 nomor ya anak-anak untuk tugas satunya. Selanjutnya, untuk tugas keduanya ada di halaman 119. Kalian silakan jumlah kelereng yang akan dibagikan kepada beberapa anak. Nah, kalian gunakan cara pengulangan berulang ya, seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya tugas 3 kalian yaitu perhatikan gambar berikut dan buatlah gambar berikut di buku gambarmu. Jadi kalian silakan menggambar. Di sini ada gambar imajinatif yaitu buku yang terbuka ya. Coba kita perhatikan, ini bentuknya buku yang terbuka. Nah, buku ini, gambar buku yang terbuka ini kita akan menggambarkan dari kumpulan kelereng-kelereng yang berwarna. Jadi anak-anak silahkan praktekkan di rumahnya ya. Baiklah, untuk hari ini materi kita cukup sekian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Dan anak-anakku harus tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.